Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati. Perkenalkan kami dari tim penelitian dengan judul Model Pengelolaan Mutu Perguruan Tinggi. Saya Dr. Hanif Al-Qadri selaku ketua, dengan dua anggota kami adalah Bu Lucy Susanti MPD dan juga Ibu Dr. Anda Hermita MPD. Ini merupakan jenis penelitian dasar perguruan tinggi atau PDPT. Nah, dalam laporan 70% kali ini, kami ingin melaporkan bagaimana perjalanan dari penelitian yang sudah kami laksanakan beberapa bulan belakangan ini. Ada beberapa hal dalam proses penelitian yang kami lakukan, mulai dari latar belakang, beberapa hal yang menjadi dasar kenapa penelitian yang diangkat adalah kenapa terkait dengan mutu perguruan tinggi yang ingin kami coba lihat lebih jauh demi menghasilkan model mutu perguruan tinggi. Yang pertama, yang mendasarinya adalah ketatnya persaingan global. Nah, persaingan global mengindikasikan bahwa siapapun lulusan dari perguruan tinggi manapun akan bisa bersaing secara sehat. Ini mengindikasikan bahwa menjadi tuntutan besar bagi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk melakukan perbaikan-perbaikan mutu, supaya menghasilkan lulusan-lulusan dengan kualifikasi yang luar biasa. Nah, untuk perguruan tinggi di Indonesia, bagaimanapun masih teridentifikasi cukup jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di kawasan ASEAN. Dan syukurnya, meski dari proses klasterisasi perguruan tinggi yang ada di Indonesia, apakah perguruan tinggi vokasi atau non-vokasi, menurut Kemendikbud berada di rata-rata klaster keempat. Tetapi UNP, Universitas Negeri Padang, saat ini sudah berada di klaster 2 untuk satu langkah menuju klaster 1. Ini mungkin bukan peringkat soal klasterisasi, tapi ini adalah proses pengelompokan yang mau tidak mau mengidentifikasi yang menunjukkan keberadaan perguruan tinggi itu dalam kelompok mana yang sudah memenuhi syarat atau berbagai hal untuk setiap level. Nah, kita menuju ke satu level tertinggi untuk level pertama. Sehingga kondisi-kondisi ini yang membuat kami akhirnya memandang perlu satu model pengelola mutu secara keseluruhan, mengakomodir mutu yang ada di sebuah perguruan tinggi hingga ke setiap unit kerjanya. Ini merupakan penelitian multi tahun, di mana tahun pertama kita kepengen mendesain model awal pengelolaan mutu perguruan tinggi, dan insya Allah kalau dilanjutkan di tahun berikutnya, kita berharap bisa menghasilkan model pengelolaan mutu perguruan tinggi. Nah, yang pertama untuk tahun ini, capaian mutu UNP itu berdasarkan persepsi mahasiswa. Kita kepengen melihat bagaimana persepsi mahasiswa sebagai orang yang atau subjek yang terkena secara langsung terkait dengan mutu yang diberikan oleh UNP untuk mereka. Kemudian kita lakukan analisis cukup panjang terhadap pengelolaan mutu yang ada di perguruan tinggi ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut. Dan yang ketiga, kita berada pada proses desain model awal pengelolaan mutu perguruan tinggi. Nah, di tahun kedua nanti, untuk menghasilkan model pengelolaan mutu perguruan tinggi, itu dimulai dari analisis model pengelolaan mutu perguruan tinggi yang sudah dihasilkan sebagai tahap implementasi dari hasil model awal di tahun pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan evaluasi terkait dengan kelebihan, juga kelemahan, kekurangan terkait dengan model pengelolaan mutu perguruan tinggi, dan akhirnya berdasarkan itu nanti kita tetapkan sebuah model akhir terkait dengan model pengelolaan mutu perguruan tinggi yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk perguruan tinggi kita sendiri atau perguruan tinggi lain yang berada di luar kawasan Sumatera Barat. Bapak Ibu reviewer, ada beberapa output dan luaran penelitian di multi tahun ini di tahun pertama. Yang pertama, kita menghasilkan model awal pengelolaan mutu perguruan tinggi, dan untuk tahap sekarang berada dalam proses rancangan. Sudah
sudah hampir final, dan ini kalau dalam 1 bulan ke depan kalau selesai kita langsung akan mengurus HKI model dari model awal pengelolaan mutu perguruan tinggi yang kita buat ini. Kemudian yang ketiga, artikel pada jurnal internasional terindeks dan juga pada proceeding internasional. Dalam proses submit kita melakukan atau mendesain beberapa artikel yang sudah kita kirim, dan ini dalam proses submit. Mudah-mudahan bulan Oktober kita akan dapat jawaban terkait penerimaan artikel kita ini di jurnal dan juga proceeding terindeks yang kita maksudkan. Dan di tahun kedua nanti kita juga menghasilkan beberapa luaran. Tahun kedua yaitu model akhir pengelolaan mutu perguruan tinggi yang tervalidasi, kemudian menghasilkan HKI model, artikel pada jurnal internasional terindeks dan juga pada proceeding internasional, dan mudah-mudahan juga di tahun kedua kita bisa menghasilkan buku hasil penelitian ber-ISBN. Bapak Ibu, kalau dikaji sedikit terkait dengan kajian mutu, plan, do, check and action. Ini terkait dengan pengelolaan atau manajemen mutu. Dan untuk perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Universitas Negeri Padang, ini kaitannya adalah pada tataran pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang bagaimanapun sudah harus terkoordinasi dengan sistem saing yang sangat kuat, yang sangat ketat dalam konteks global ini. Dan mutu pada aspek layanan, kualitas layanan yang kita ingin lihat, kita ingin analisis adalah dari aspek tangible, reliable, responsiveness, kemudian assurance, dan juga empathy. Sehingga mutu perguruan tinggi dari kejaran akhir yang menjadi tujuan akhirnya itu adalah quality satisfaction, customer quality equal customer satisfaction. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita coba analisis lebih jauh, dan untuk tahun pertama ini kita lihat bagaimana mutu layanan itu, rasa atau tingkat kepuasan itu dirasakan oleh mahasiswa. Nah, ini roadmap kita yang sudah dimulai atau didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya. Di tahun 2012 sudah ada penelitian terkait dengan effectiveness manajemen pendidikan tinggi, di mana hasilnya adalah pengembangan manajemen pendidikan tinggi ternyata belum memadai. 2015 saya sendiri melakukan penelitian terkait dengan accountability kinerja perguruan tinggi. Dan pada saat itu juga UNP menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini untuk mendapatkan populasinya. Di mana hasilnya adalah akuntabilitas kinerja perguruan tinggi pada saat itu untuk UNP sudah cukup baik, tetapi belum optimal, sehingga perlu peningkatan. Tetapi untuk 2015 sampai sekarang terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yang kami tim melihat itu. Sehingga di tahun 2017 juga ada satu penelitian yang punya kaitan dengan penelitian kita saat ini terkait dengan kepuasan mahasiswa. Dan hasilnya, kepuasan mahasiswa untuk UNP, khusus pada program pasca sarjana, itu perlu ditingkatkan pada tahun 2017. Dan untuk 2021 kita ingin melihat itu lebih jauh, menganalisis lebih jauh. Dan kita kepengen melakukan analisis terkait pengelolaan mutu yang akan menghasilkan draft model pengelolaan mutu perguruan tinggi. Dan untuk 2022 kita punya target menghasilkan model pengelolaan mutu perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan abad 21. Dan ini akan mudah-mudahan bisa menjadi panduan pengelolaan mutu jurnal internasional reputasi dan juga menghasilkan HKI. Dan terkait dengan metodologi penelitian, kita mengangkat mendesain langkah-langkah desain based research atau DBR berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Amil and Rivers, mulai dari identifikasi dan analisis masalah, perancang solusi, siklus berulang dalam pengujian, penyempurnaan
rancangan sampai akhirnya kita akan melakukan tahap refleksi, menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Nah, tempat penelitian kita adalah UNP dan sumber datanya adalah pemangku kebijakan di tingkat rektorat, fakultas, jurusan, program studi, dan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Negeri Padang. Desain penelitian yang kita gunakan adalah pendekatan mixed method dengan metode design based research atau DBR. Pengumpulan data kita lakukan dengan beragam instrumen, beragam strategi mulai dari observasi, wawancara, studi dokumentasi, juga dilengkapi dengan penyebaran angket. Dan analisis kita lakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Dan terakhir, setelah model itu didesain, kita akan melakukan focus group discussion atau FGD. Mudah-mudahan langkah-langkah ini menyempurnakan tujuan dari penelitian ini sehingga semuanya bisa terjawab dengan baik. Dan untuk bagan di tahun pertama dan tahun kedua, sebagai multi tahun penelitian di tahun pertama, kita lakukan untuk menghasilkan draft model, melakukan analisis masalah, kemudian analisis capaian mutu, analisis perencanaan, pelaksanaan, hingga rancangan model. Dan di tahun kedua, uji coba dan siklus berulang kita lakukan, di mana analisis model, uji coba terbatas, dan melakukan analisis terhadap berbagai kelebihan dan juga kekurangan, melakukan revisi, dan terakhir adalah diseminasi dan juga publikasi. Bapak Ibu reviewer yang terhormat, untuk saat ini hasil penelitian dalam laporan 70% dari tingkat capaian mutu berdasarkan kepuasan mahasiswa. Kita melakukan penyebaran angket kepada mahasiswa secara langsung dan juga melalui Google Form, dan itu disebarkan ke seluruh fakultas dan hampir seluruh jurusan, terwakili seluruh jurusan yang ada di Universitas Negeri Padang, dan diperoleh dari keseluruhan aspek bahwa rata-rata mahasiswa itu punya persepsi yang cukup baik terkait dengan mutu layanan UNP dengan kategori 89,17 baik dan rata-rata menuju sangat baik. Dan ketika dianalisis lebih jauh terkait dengan plan do check and action, hasil dari penelitian di 70% ini adalah untuk tahun pertama, bahwa dalam kaitannya dengan perencanaan mutu di Universitas Negeri Padang itu sudah dilakukan analisis kebutuhan. Itu terlihat dari kegiatan tracer study yang berkelanjutan, mulai dari tingkat universitas sampai fakultas, bahkan jurusan dan prodi. Dan itu di-create sedemikian rupa oleh Universitas Negeri Padang dalam rangka menentukan kebutuhan market, termasuk pengisian angket evaluasi akademik, diskusi dengan sivitas akademika. Kemudian melakukan penyusunan rencana melalui rapat dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan juga pertimbangan tentang kebijakan dan manual mutu UNP kepada Senat Akademik Universitas. Dan untuk pelaksanaannya, ini erat kaitan sekali dengan kebijakan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan acuannya adalah pada dokumen mutu, mulai kebijakan mutu, manual mutu, dan SOP untuk seluruh aktivitas dan kegiatan kinerja di seluruh unit yang ada di Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang. Kemudian pelaksanaan mutu dikoordinasi mulai dari tingkat universitas seperti biasa sampai ke tingkat prodi dan keseluruhan unit. Dan untuk evaluasi mutu melalui tracer study, jajak pendapat, UNP juga melakukan analisis SWOT dalam Brainstra secara berkala, NEF yang dilakukan pada setiap awal, tengah, dan akhir semester, baik langsung ataupun tidak langsung. Dan terakhir adalah untuk tindak lanjut, UNP melakukan audit dan juga tindak lanjut atas audit yang dilaksanakan secara berkala, termasuk permintaan tindakan koreksi dilakukan oleh rektor untuk dilaksanakan oleh semua unit terkait melalui koordinasi dengan dekan di tingkat fakultas, direktur, dan juga pimpinan pada setiap unit yang ada di Universitas Negeri Padang.
Bapak Ibu, untuk rencana kegiatan berikutnya, dalam proses 70% ini, 80-70% ini dalam 1 atau 2 bulan ke depan, kita dalam merancang rancangan final terkait dengan desain awal model mutu perguruan tinggi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan selesai. Kemudian menyelesaikan pembahasan untuk menganalisis, mengkalkulasi lebih jauh terkait keseluruhan data yang sampai saat ini masih terus bergulir atau kita coba kumpulkan terus untuk melengkapi dan menyempurnakan. Dan yang ketiga yang cukup berat sebenarnya, tapi sudah selesai artikel kita sudah buat, ada beberapa artikel dan kita sudah kirimkan, beberapa sudah dikirimkan ke jurnal dan juga proceeding internasional sesuai dengan kesepakatan luaran yang harus kita hasilkan untuk jenis penelitian ini, yaitu membuat artikel, mensubmit artikel ke proceeding seminar internasional dan juga artikel internasional. Mudah-mudahan bisa kita penuhin dalam masa dan waktu yang memang sudah disepakati dan harus kita patuhi. Dan kesimpulan terakhir dari penelitian ini adalah bahwa capaian mutu untuk konteks aspek keseluruhan yang kita kaji itu baik, berada pada kategori baik dan menuju sangat baik sebenarnya di angka 89,17%. Dan untuk manajemen mutu, seluruh aktivitas mutu tergambar dilaksanakan dengan maju pada dokumen mutu, kebijakan mutu, manual mutu, dan didesain dengan sangat apik melalui SOP-SOP yang ada di lembaga perguruan tinggi, UNP sampai ke seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Negeri Padang. Dan tindak lanjut atas laporan audit dilaksanakan oleh semua unit terkait dengan koordinasi antara rektor sampai ke tingkat fakultas oleh dekan, direktur, dan juga pimpinan unit terkait lainnya. Baik Bapak Ibu reviewer, terima kasih. Barangkali demikian laporan 70% untuk penelitian kita di tim saya Dr. Hanif Al-Qadri. Mudah-mudahan khusus luaran akan bisa kita penuhi dalam beberapa waktu ke depan, menjelang 100%. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.